Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya mau ngetes baterai ini ya. Ini saya hitung dari awal perakitan. Dia itu sudah berumur 1 tahun lebih 4 bulan ya. Jadi hampir 1,5 tahun saya pakai, dan saya mau cek kondisinya sekarang seperti apa ya. Jadi ini pakai baterai bekas. Mungkin dari dulu ada yang khawatir pakai baterai bekas nggak awet ya. Nah ini saya mau buktikan. Ini pemakaian saya ya, kadang ada teledornya sampai cut off, cuma jarang ya. Jadi ini baterainya ya terawat, cuma nggak terawat banget. Nah ini saya mau tes kapasitasnya. Jadi dulu pernah waktu awal perakitan saya tes realnya itu kurang lebih 35 Ah dengan alat tes USB tester ya. Itu pemberian dari channelnya Project Ringan. Nah di sini saya akan ngetes tapi beda alat. Saya pakainya wattmeter DC. Mungkin hasilnya agak berbeda, tapi ya enggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa tahu patokannya nanti dia sudah berapa persen yang hilang ya waktu pemakaian 1 tahun lebih 4 bulan ini. Dari total 35 Ah dan sekarang jadi berapa Ah ya, saya juga penasaran. Oke, saya langsung tes saja ya. Sebelumnya di sini saya mau tes BMS-nya. Ini saya pakai BMS biasa guys ya, yang murahan warna hijau, dan ini masih normal, cuma agak error sedikit. Errornya gimana? Ini kalau dia habis cut off itu tegangannya nggak bisa kembali ke tegangan baterai waktu awal aja guys, tapi kalau sudah dikasih beban lama-lama dia cut off sendiri. Bukan cut off tapi naik sendiri jadi tegangan baterai. Nah sebagai contoh ini ya, ini aslinya bukan tegangan asli dari baterai ya. Ini saya coba tes dengan multitester. Ini saya kasih probe di bagian kaki positif ya. Ini nanti hasilnya min karena terbalik. Saya tes dari output BMS, dia keluarnya di 11,8 ya kan, 11,8. Nah saya tes dari baterainya langsung, dia keluarnya 12,41 volt. Nah ini yang keluar dari BMS nggak sesuai kan guys ya. Tapi nanti lama-lama dia naik sendiri, cuma kapannya saya nggak tahu. Jadi bentar lagi mungkin dia naik. Itu kasusnya kalau cut off ya. Nah ini saya coba tadi 12,4 itu tegangan full lithium ya, kurang lebih di segitu tegangannya. Kayak ini saya power supply. Nah ini tegangannya protek guys. Sebentar, power supply saya nggak kuat guys. Saya turunkan ke sedikit, saya colokkan. Oke, tegangannya sudah mulai naik. Ini saya putar ke kanan ya power supply-nya. Nah ini dia tegangan cut off guys ya. Jadi BMS nya sudah cut off sebenarnya. Ini ya saya buktikan lagi. Ini bagian positifnya tapi probe hitam. Ini saya tes ya. Output BMS dia 15,71 volt, tapi yang di baterai 12,49, 12,5 ya. Ini kan tegangan fullnya. Jadi untuk baterai saya ini masih bisa menyentuh 12,5 volt ya. Jadi ini masih terlihatnya masih bagus ya. Cuma nanti waktu pengetesan dia sisa berapa mAh. Ini pakai baterai bekas guys ya. Kebanyakan pakai Samsung selnya. Nanti akan saya jual setelah saya tahu isi mAh-nya tinggal berapa ya. Jadi kalian yang beli biar nggak salah pilih mAh. Mungkin nanti dikiranya masih mAh 35, nanti dites ternyata nggak segitu ya. Makanya sebelum itu saya mau tes kalian. Saya ingin tahu juga ini baterai usia 1 tahun lebih dengan pemakaian saya yang agak teledor, ini sisa berapa mAh. Nah untuk cara pengetesannya saya pakai wattmeter ini. Nanti rangkaiannya simple aja. Jadi ini output BMS nya dibersihkan dulu dari kabel-kabel, nanti dimasukkan di bagian source ini ya guys ya. Nah sebelahnya ini load ya, artinya beban. Ini nanti ke lampu. Nanti untuk pengetesannya bebannya saya pakai lampu kurang lebih nanti di bawah 2 ampere ya. Nah itu mungkin waktunya hampir 24 jam baru tahu nanti isinya berapa mAh. Oke, ini saya buktikan sebelum saya copot. Ini video asli ya, maksudnya ini
waktu sebelum dicopot seperti ini kondisinya. Jadi untuk BMS nya saya usahakan nanti sama dengan tegangan baterai. Ini saya cabut ya, coba tuh ada kedipan dari si lampu. Saya tes outputnya dari BMS 11,7 11,8 hampir 12,42 ya. Kalau dari baterai langsung agak drop ya, cuma dropnya kecil banget. Oke, saya bersihkan, terus saya solder untuk wattmeternya ya. Sebentar, nanti rangkaiannya biar terlihat lebih jelas guys. Nah, ini sudah saya copot ya. Itu untuk sementara pakai power supply, langsung saya supply 12 volt. Nah, di sini saya sudah membersihkan kabelnya dan outputnya ini sudah bersih ya. Tinggal pasang. Nah, untuk alat ukurnya, untuk alatnya saya pakai wattmeter DC ya. Yang ada modifikasi kabel keluar ini power supply-nya. Jadi kalau misalnya dihubungkan seperti ini, sebentar, ini positif, ini negatif. Nah, mohon maaf ya, ini agak ngeri. Nah, ini sudah terhubung. Nanti dia cuma nyala displaynya aja, yang lain 00 semua. Nah, cara nyambungnya ini saya lihat di channelnya Project Ringan ya. Zaman dulu itu cek aja videonya, pasti ada. Kemudian untuk bebannya saya beri lampu satu, ini lampu sorot dengan tegangan 12 volt ya. Ini mereknya Horigi, 12 volt 50 watt. Nah, untuk tambahannya lagi kalian bisa tambah ini lampu DC juga 12 volt untuk cepat ya, biar cepat pengetesannya. Oke, cara penyambungannya pertama seperti ini. Ini yang bagian load dari source dari wattmeter ini kalian hubungkan kabel yang besar ini ke outputnya BMS ya. Sebentar saya hubungkan. Nah, seperti ini ya, kabelnya langsung masuk BMS yang outputnya ini. Nah, ini ya sudah normal lagi ya, tegangannya sama seperti tegangan baterai. Ini bisa sampai 12,4 volt. Baterai saya ini masih normal sepertinya. Nah, untuk bebannya ini langsung aja ke beban lampu ya. Sebelum kalian pasang beban, ini kalau bisa dihubungkan ke supply juga. Jadi nanti kalau semisal baterai cut off dari BMS ya, kan mati displaynya. Nah, ketika wattmeter mati ini datanya nanti hilang ya. Nah, untuk mencegahnya, jadi kalian supply dengan input ya minimal 9 volt untuk menyalakan display ini. Jadi ketika BMS cut off atau mati ya baterainya, nah ini displaynya masih nyala nanti. Nah, ini bisa disupply dengan power supply seperti ini ya, seperti itu ya, asalkan jangan mati listrik. Nah, kemudian ini dihubungkan sama lampu ya, lampunya nanti disolder di sini. Oke, saya coba solder dulu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari outputnya langsung ke beban lampu. Nah, ini sudah terbaca bebannya 1,38 ampere dengan watt 17 ya. Jadi lampu ini watt realnya sekitar 17 watt. Untuk tegangan drop jadi 12,3637 volt. Nah, ini nanti disolasi ya untuk safety aja, biar nanti kalau konslet kan BMS nya cut off, nanti takutnya displaynya juga ikut cut off. Nah, terus saya tambah lampu ini, jadi nanti untuk bebannya biar lebih besar ya. Oke, sebelumnya saya sambung dulu lampunya, kemudian saya solasi ya. Nah, seperti ini guys, ini sudah saya sambung plus saya solasi biar safety. Kemudian untuk bebannya ini tadi 2 lampu dengan total sekarang di 19 ampere dengan watt 23,4 watt. Nah, tegangannya drop lagi jadi 12,32 volt. Oke, ini kalian biarkan saja sampai BMS nya cut off. Nanti di sini ada keterangannya. Nah, ini AH ya, ini satuan kapasitas baterai, nanti terbaca di sini. Yang penting ketika BMS cut off dia displaynya jangan mati. Caranya ya tadi, ini disupply power supply ya, kurang lebih 9 volt ke atas. Nanti ketika BMS cut off ini display masih nyala. Oke, nanti lanjut ketika BMS nya cut off. Kurang lebih cara ngetesnya seperti ini. Pemasangannya simple ya. Dari wattmeter yang bagian source ini langsung masuk BMS, kemudian loadnya ke beban. Bebannya selain lampu bisa contoh seperti inverter,
atau ya lain-lainnya. Kalau saya alternatifnya pakai lampu, dan pengetesan saya di bawah 2 ampere ya. Kalau kalian pakai di atasnya monggo, ya paling tidak kurang lebih di 3 ampere ya, jangan lebih, karena semakin tinggi ampere nanti tegangan baterai semakin drop ya. Takutnya nanti ada selisih mAh gara-gara bebannya terlalu besar ya. Oke, sebelumnya ini saya cut, lanjut nanti ketika BMS nya cut off ya. Ini sudah hampir cut off di 10,12 volt. Ini dapat berapa Ah ya? Sini nanti terbacanya ya, ditunggu sebentar sampai keluar Ah. Nah 29,8. Ayo sampai 30. Bismillah ya, semoga aja sampai. Ini sebentar lagi cut off. Untuk beban dia sudah turun hampir sudah turun di bawah 1 ampere ya. Ini pakai satu lampu sorot sama ini. Untuk power supply nya saya itu biar kalau BMS cut off ini enggak mati ya. Oke, tunggu sampai cut off. Bismillah sampai 30 Ah masih bisa ya. Dan ya ini hasilnya guys, ketemu 31,6 Ah. Cuma hilang 4,4 Ah ya. 3,4 Ah ya. Ya kurang lebih segitu guys ya. Kurangnya ini masih tegangannya di 8,96 di 9 volt ya. Ini berarti per packnya ini 3 volt 3 volt 3 volt ya. Jadi nanti kalau dikali 3 kan ya 9 volt kurang lebih. Ini belum cut off. Ini gara-gara mungkin dia terhubung sama power supply juga, saya kurang tahu, tapi ini belum cut off. Nah biasanya saya pakai di segini sih cut off ya, atau mungkin ya ini hampir cut off. Saya tunggu, mungkin terlalu lama. Untuk durasinya sekarang sudah jam 21, jam berapa? Sebentar guys, jam 9.40. Ini 24 jam lebih saya ngetes baterai ini guys ya, baru habis. Nah ini totalnya dapat segini. Ini bebannya masih nyala lampunya, tapi sudah redup ya. Ini di 4 watt. Untuk ampernya cuma 0,4. Nah ini AH-nya di 31,6. Ini masih bagus ya. Ternyata baterai bekas awet guys ya. Dan saya ini ngerakitnya juga random ya. Jadi ini sebagai pembuktian kalau baterainya ini kalau dirawat juga bisa awet ya. Ini saya aja pakai selnya itu nggak ada yang sama rata ya, kayak zaman sekarang kayak bikin baterai pack itu saya belinya di 2000 mah ke atas, jadi yang ke bawah 2000 ini nggak ada ya. Nah zaman dulu saya rakitnya itu di 1700, ada yang di bawah 1000 guys. Ini cuma 600 mAh ya. Ini masih saya ikutin loh ya, ini masih awet sampai sekarang. Jadi ini sebagai pembukti juga kalau baterai bekas masih bisa bagus ya, asal pemakaiannya juga dirawat. Untuk beban juga nggak terlalu berat. Saya cuma mentok paling 3 ampere untuk baterai ini ngangkatnya ya. Jadi jarang untuk berat. Ini pernah untuk berat ini terlihat gosong ya. Untuk pelatnya ini saya jumper kabel sampean. Ini dulu waktu ngetes UPS itu kan ampernya besar ya, untuk angkat bur kalau tidak salah ya. Nah itu efeknya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk selnya masih aman. Pemakaian kurang lebih 1,1 tahun lebih 4 bulan. Itu sudah waktu awal perakitan sampai sekarang kira-kira 1 tahun lebih 4 bulan. Dan saya pakainya juga sel bekas ya, dan sampai sekarang masih awet-awet aja. Untuk kapasitas tadi di 31,6 Ah. Nah ini sebagai pembuktian juga kalau kalian mau rakit mungkin takut nggak awet ya. Ya tergantung pemakaian juga. Kalau saya sih ya terawat, kadang saya teledor juga, cuma ya sekali aja. Nah mungkin videonya hanya sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Ini ya dibulatkan saja di 31 Ah guys ya. Untuk kapasitasnya ini saya mau putus dulu karena baterainya sudah di bawah tegangan minimal ya. Jangan sampai ini perselnya di bawah 3 volt biar lebih awet ya umur baterainya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya
Saya Swallow Elektro, terima kasih. Oh ya, untuk yang tanya terus kapan uploadnya yang jualan, bentar guys, ini masih proses rakit ya. Itu untuk yang PJU, baterainya itu untuk yang tanpa timer. Kalau yang ada timernya masih saya rakit seperti ini guys ya, jadi kayak gudang ya tempatnya. Ya ditunggu aja, insya Allah minggu depan ya saya uploadnya. Sama ini juga, jadi saya bisa mantok harga ya, saya usahakan lebih murah juga, mungkin ya banting harga untuk kapasitas 31 Ah ya. Oke, sekian dulu video dari saya Swallow Elektro, terima kasih.